Tidak, Kim. Aku benar-benar tidak bisa melakukan hal ini. Jadi jangan paksa aku tolak YN mentah-mentah. Kau sudah menyerah bahkan sebelum mencoba. Dasar payah, aja Taehyung menganggap Yan hanya mendramatisir keadaan. Aroma tempat ini benar-benar mengerikan. Aku bahkan baru saja memuntahkan menu sarapanku yang hanya selembar roti tawar, karena kau malas memasak menu sarapan 4 sehat, 5 sempurna. OCYN, tak mau kalah. Aku tidak memiliki kewajiban untuk mengurusi menu sarapanmu. Sudah baik aku mau berbagi selembar roti tawar padamu. Dan telah merengek, sapi-sapi di dalam sana sudah menunggu untuk segera dimandikan. Taehyung menghela nafas dalam. Semakin kau menolak, akan semakin lama juga kau bertahan di tempat ini. Tuan Jung Hye-sung tidak akan pernah mengirimmu ke Yemilk sebelum kau bisa menyentuh para sapi itu. Kakek berkata seperti itu, tanya Yan tak percaya. Ya, beliau berkata ajari Jung Hye-en merawat sapi-sapi itu, memandikan, memberi makan, membuang kotoran, dan memerah susu sapi, hingga ia mahir. Jika kau sudah berhasil menguasai itu semua, kau tidak perlu bertahan terlalu lama di peternakan ini, jelas Taehyung. Yan sudah tampak gelisah di sana. Sepertinya kali ini Hye-sung tidak bermain-main lagi dengan ancamannya seperti sebelumnya. Mari kita melakukan negosiasi saja. Kau lihat ini, Yan sudah menunjukkan jemarinya yang terdapat sebuah cincin di sana. Cincin dengan berlian biru yang paling berharga dan juga langka. Aku mendapatkannya dari kakekku ketika berulang tahun ke-18. Cincin ini diproduksi secara terbatas dan harganya sangat lumayan jika kau menjualnya. Oh, benarkah? Biarkan aku melihatnya. Taehyung sudah menyodorkan tangannya di sana. Yan mengembang, merasa Taehyung tertarik pada penawaran tersebut. Silakan dilihat dengan seksama. Yan menyerahkan cincin tersebut ke telapak tangan Taehyung. Aku akan menyimpan barang ini untuk sementara. Kau bisa ambil kembali setelah jam kerja usai. Membersihkan kotoran sapi tidak memerlukan cincin mahal, kan? Yan menangis kesal mendengar ucapan Taehyung. Ambil ini. Taehyung menyerahkan sebuah skop pada Yan. Untuk apa benda ini? Mengangkat kotoran sapi, balas Taehyung dengan enteng. Aku tidak mau, tidak bisa. Aku tidak tahan dengan baunya. Aku tidak akan repot-repot memaksamu, karena kau sendiri yang akan menerima konsekuensinya jika terus saja menolak. Taehyung mulai melangkah pergi setelahnya, namun mendadak berhenti dan menoleh ke belakang ketika melihat Yan mulai berjalan memasuki kandang sapi sembari membawa skop di tangannya. Sapi yang berada di peternakan milik warga Jung berasal dari Belanda dengan memiliki ukuran besar dengan total warna hitam dan putih di sekujur tubuhnya. Sapi-sapi tersebut memang membutuhkan perawatan khusus yang tidak sembarangan. Tapi bukan berarti Yan yang harus merawat para sapi tersebut, kan? Harga diri gadis itu jatuh dan tak selamatkan akibat ulah sang kakek. Serius, Yan tak sudi menyentuh para sapi yang kelihatan menjijikan itu. Hei Widopin, lihat di sana masih ada kotoran sapi, cepat bersihkan. Di mana Nona? Di sana, apa kau tidak bisa melihatnya? Betapa buta ya, adik Yan merasa kesal. Dopin segera berlari menuju tempat yang Yan maksud dan membersihkan kotoran tersebut. Sudah Nona, sekarang semprot lantainya dengan air bersih, jangan sampai ada bekas kotoran yang tersisa, kau mengerti? Yan merasa sangat beruntung menemukan seseorang yang bisa ia manfaatkan di tengah keadaan seperti ini. Widopin, anak itu baru saja lulus dari SMA dan berusaha mencari penghasilan sendiri untuk meringankan beban keluarga. Ketika sedang asik memantau Dopin yang sedang menyiram lantai, tanpa sengaja Yan menangkap sosok Taehyung yang tengah berjalan mendekat dari kejauhan. Hei, berikan selanganya pada aku, pinta Yan dengan segera. Tapi ini belum selesai Nona, balas Dopin. Berisik, cepat pergi dari sini. Yan merebut paksa selang tersebut kemudian mendorong tubuh Dopin untuk segera pergi menjauh. Taehyung sampai tepat setelah Dopin menghilang di balik pintu.
Gadis itu masih berpura-pura sibuk menyiram lantai sembari bersenandung. Lihat, kau bisa melakukannya kan, ucap Taehyung tanpa begitu puas dengan hasil kerja Yen yang lumayan dalam hal membersihkan kandang sapi. Ya tentu saja, mulai sekarang aku tidak akan mengatakan, tapi sebelum mencoba. Balasnya dengan senyum cerah. Benar, semangat seperti itu yang harus kau pertahankan. Kalau begitu jangan memberikan aku nilai tinggi kali ini, karena aku sudah berusaha dengan keras. Pinta Yen. Taehyung membahas dengan anggukan setuju. Apa kau kenal seseorang yang bernama Park Jimin? Tanya Yen mulai mengelilingi area kantin peternakan. Tidak, pada salah satu pegawai di sana. Kau mengenal Park Jimin? Yen berganti tanya ke yang lainnya. Apa dia pegawai baru? Pegawai sana mulai bertanya. Aku tidak tahu, aku hanya ingin mencari Park Jimin. Maaf, aku tidak kenal. Kau kenal Park Jimin? Tidak. Dirubin, mana orang yang bernama Park Jimin? Seru Yen sudah kehilangan kesabaran. Aku juga tidak tahu, Nona, cicit Robin. Seperti kena sial bertubi, Robin bertemu lagi dengannya di kantin saat jam makan siang tiba. Hei Park Jimin, tunjukkan batang hidungmu. Teriak Yen hingga hampir seluruh pegawai yang berada di kantin terdiam dan mulai menatapnya dengan pandangan aneh. Kau mencariku, Yen mulai ke belakang dan menemukan sosok lelaki mulai berjalan mendekatinya. Kau yang bernama Park Jimin? Tanya Yen memastikan. Ya, balas Jimin singkat. Oh baiklah, jadi kau yang akan menjadi asisten pribadiku selama berada di sini. Sebenarnya Yen hanya cocok dengan Seokjin saja, tapi ia sangat marah Seokjin ikut serta ke Pulau Jeju. Membiarkan Seokjin beralih melayani Yoongi, meskipun Seokjin merasa tak masalah, tapi yang tetap saja tak rela karena menganggap Yoongi sudah merebut semua miliknya termasuk orang-orang terdekatnya. Kau ini bicara apa? Tanya Jimin dengan ekspresi tak mengerti. Mari kita cari tempat duduk terlebih dahulu karena banyak hal yang perlu aku sampaikan padamu. Ajak Yen. Seumur umur baru kali ini Yen melihat dengan mata kepalanya sendiri ada seseorang yang bisa memakan. Setelah itu, mereka yang berusia duduk di kursi meja kantin, tapi Jimin sudah hampir menghabiskan separuh dari jatah makan siang yang ia ambil. Kau tidak makan? Tanya Jimin dengan mulut penuh penyahan nasi. Yen mengunyah jijik. Ya tunjukkan rasa hormat dan sekarang padaku. Karena kau masih baru akan memaafkan sifat lancang barusan, tapi tidak untuk lain kali. Kau ini bicara apa? Kenapa tidak jelas sama sekali? Tanya Jimin lagi-lagi tak bisa memahami maksud perkataan Yen. Berhenti menyebut kau padaku. Itu tidak seharusnya dilakukan oleh bawahan sepertimu. Panggil aku Nona muda Junyen. Tita Yen dengan ekspresi kesal. Jimin memang tidak peduli pada Yen yang malah bersikap tak jelas dan melanjutkan menghabiskan jatah makan siangnya. Kenapa tidak dimakan? Tanya Jimin melihat Yen tidak menyentuh jatah makan siangnya sama sekali. Kau mau? Ambil saja semuanya, balas Yen tak meminat sembari sedikit mendorong nampan berisi makanan semakin dekat ke area Jimin. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Kalau begitu, akan aku tukar dengan ini saja. Jimin membalas botol jatah susu coklatnya pada Yen. Tidak perlu, aku masih punya satu. Yen sudah meminumnya dan itu masih tersisa setengah. Memangnya aku tidak lapar? Tanya Jimin penasaran. Aku sudah kelaparan sejak tadi pagi, balas Yen lesu. Lalu kenapa tidak makan? Tidak nafsu, ku mampir di situ. Aku melihat kotoran sapi di mana-mana. Itu membuatku merasa mual. Kau harus mulai membiasakannya karena itu adalah pekerjaan kita. Ucap Jimin memberikan nasihat. Terus berapa kali aku mengulang mengatakan hal ini padamu. Panggil aku dengan sebutan Nona muda Junyen. Gas itu sudah mendelik sebal karena merasa Jimin ini terlalu bebal. Kenapa aku harus memanggilmu seperti itu? Bahas Jimin tak mengerti dan ingin meminta penjelasan dengan segera. Karena kau adalah asisten pribadiku. Dai Jimin sudah mengunyah heran di sana. Kau sangat aneh. Dikata seperti itu biasanya Yen akan marah, tapi kali ini ia hanya menghela nafas panjang. Ia menggapai sementara salah memilih seorang asisten pribadi untuknya, karena
Cimin tampak tidak berpengalaman sama sekali. Seumur umur kali ini aku berada di tempat menjijikan seperti ini. Itu semua karena si tua pangka, Chung Esung, ucap Yen merasa geram. Chung Esung, seperti nama pemilik tempat peternakan ini, kumam Cimin. Ya, dia kakekku, balas Yen. Kakekmu punya nama yang sama dengan pemilik peternakan ini. Yen mantap Cimin heran. Chung Esung, pemilik peternakan ini adalah kakekku. Hah, kau pasti bercanda. Cimin sudah menggeleng, tak percaya. Kau tidak lihat wajahku sudah selesai di sini. Cimin bisa melihat wajah Yen yang berekspresi tanpa senyum sama sekali. Cimin langsung bisa menebak jika Yen adalah gadis yang pemarah. Baiklah, Cimin sudah berdiri dari tempat duduknya sembari membawa nampan makanan miliknya dan Yen sekalian. Selamat bertemu kembali saat jam pulang nanti. Aku akan pergi sekarang. Yen merasa Cimin ini aneh. Dia seperti sengaja menghindari Yen. Namun menurut Cimin, Yen lebih aneh lagi. Dia mengaku sebagai cucu dari Chung Esung. Ya benar saja. Baiklah Gendut, aku harap kau bisa bekerja sama dengan baik. Aku akan menggosok tubuh menjijikanmu ini, lalu kau cukup diam saja, jangan terlalu banyak bergerak. Kau mengerti? Yen menepuk badan besar sapi tersebut. Taeyong juga berada di sana tengah memperhatikan pekerjaan yang dilakukannya dengan seksama. Seseorang yang entah itu siapa telah mengadu jika Yen sudah memanfaatkan rekan kerjanya. Itu sebabnya kali ini Taeyong tidak ingin kecolongan lagi. Yen meraih selang air kemudian mulai membasahi tubuh sapi besar itu dengan raut muka jijik. Diam, hei aku bilang diam. Dia jadi merata jelas ketika sapi itu mulai banyak bergerak. Taeyong hanya menggeleng tak percaya dengan apa yang Yen lakukan. Percuma saja kau marah, sapi itu tak mengerti bahasamu. Yen membanting selang air di tangannya dengan kesal. Lihatlah dirimu sendiri, berkacalah Kim. Aku yakin kau pun sama sepertiku. Kau hanya berumur besar dan belum tentu bisa memandikan si gendut. Seketika itu ekor sapi yang panjang dan basah mendarat di wajah Yen. Perjalanan kedua adalah memerah susu sapi. Yen belum berpengalaman sebelumnya, tapi ia pikir tugas kali ini lumayan mudah. Tidak akan menguras banyak tenaga dan isi perut seperti sebelumnya. Perhatikan dengan seksama bagaimana seharusnya posisi tangan kita ketika sedang memerah susunya. Ucap Taeyong meminta Yen untuk tetap fokus memperhatikan seseorang pekerja senior yang tengah mencontohkan cara memerah sapi yang benar. Ini sama sekali tidak sulit, balas Yen meremehkan. Kalau begitu cobalah, kata Taeyong. Yen berjalan mendekat setelah membersihkan tangannya dan menggulung tinggi lengan bajunya. Pekerja senior itu memberikan ruang dan mulai menjelaskan secara singkat, namun Yen tidak mendengar sama sekali. Kau bisa memposisikan tanganmu di sini, kemudian aku mengerti, setelah Yen. Baiklah, kelas petugas senior itu sedikit menjauh dari sebelah Yen. Tangan Yen mulai terulur dengan percaya diri memegang puting sapinya. Seketika itu permukaan jemarinya merasakan sensasi yang sangat aneh. Hangat, basah, licin, dan sangat menonjol. Jadi Yen segera berdiri dan menjauh dari sana. Baiklah, jelaskan padaku mengapa kau langsung menjerit ketika baru menyentuh puting sapinya. Tanya Taeyong mulai bosan dengan kelakuan rel Yen. Yen menggosok-gosok permukaan jemarinya dengan wajah meringis pelan. Sensasi aneh itu masih melekat di sana dan itu menggelikan. Tentu saja jika itu puting milikmu yang aku pelintir, maka kau yang akan menjerit bukan aku. Taeyong sudah bekerja kesal. Tidak usah berharap akan mendapatkan nilai yang memuaskan dariku. Ia segera pergi setelah mengucapkan kalimat tersebut. Percuma saja, Taeyong sudah menundukkan pendengarannya dan mungkin menjauh dari sana. Yen yang merasa kesalnya bisa menendang udara. Hal tersebut membuat sebelah sepatu boot yang ia kenakan terlepas dan terlempar agak jauh. Kaki Yen yang tak mengenakan alas tanpa sengaja menginjak sesuatu yang memiliki tekstur lembek dan aneh.
Ia menoleh takut-takut ke arah bawah dan menemukan kaki mulus persis tak terawat miliknya telah ternoda oleh sesuatu berwarna hijau menjijikan. Walau sekian kalinya gadis itu menjerit dengan suara keras hingga menarik perhatian beberapa pekerja di sana.